Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudara boleh diberkati dengan pujian dan penyembahan yang baru saja dilakukan bersama-sama. Ada amin. Oke, hari Minggu ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya percaya boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk boleh tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama, kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat momen ini. Hamba mau berdoa, Roh Kudus boleh bekerja pada setiap kami, menjamah setiap jemaat Tuhan, dan berdoa biar boleh ada pewahyuan yang dari Tuhan, pernyataan firman Tuhan yang boleh terbuka buat gereja Tuhan pada pagi hari ini, sehingga firman Tuhan itu boleh terus membangun kehidupan jemaat Tuhan, membawa setiap kami boleh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, dan pada akhirnya apa yang kami lakukan Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sebuah pengertian, dengan pemahaman yang dalam, dan ada kemerdekaan dari firman Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap hal yang iblis mau coba lakukan untuk menghambat, untuk menjauhkan kami dari firman Tuhan, dari mengalami Tuhan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biar pagi hari ini ada hati yang terbuka, ada hati yang boleh seperti tanah yang subur, yang gembur, yang siap untuk kebenaran firman Tuhan ditabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. So, jemaat yang kasih Tuhan, dalam beberapa minggu ke belakang, dan terutama kalau saudara lihat ya dari awal tahun ini, kita banyak belajar tentang satu hal, bahwa kita mau semakin dalam, mau semakin kuat, semakin teguh di dalam fondasi keimanan kita. Dan ada banyak hal yang kita sudah pelajari. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk belajar bersama-sama. Saya beri judul khotbah saya hari ini yaitu I Believe, yaitu saya percaya. Ini tentang apa yang kita percaya. Bahwa setiap hari Minggu di dalam ibadah kita nih menyatakan satu hal ya, yang kita namakan dengan pengakuan iman rasuli. Kita menyatakannya sama-sama di dalam gereja Tuhan, bagian dari ibadah minggu kita. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan di Apostles' Creed atau pengakuan iman rasuli. Dan mungkin ada orang-orang yang bertanya, dan saya juga dengar sendiri bahwa ada orang yang bertanya bahwa kenapa sih kok ini kita gereja atau di Rochester City Blessing masih menyatakan pengakuan iman rasuli gitu ya, masih memperkatakan pengakuan iman rasuli. Bukankah itu satu hal yang lama ya, atau istilahnya itu kan gereja-gereja tradisional yang melakukannya itu, bahwa gereja modern, gereja yang katakanlah karismatik tidak menyatakan itu. Nah, untuk itu saya mau ajak kita untuk belajar kembali kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Bahwa sebenarnya kalau kita lihat, apa yang kita percaya itu penting ya. What we believe matters. Dan bahkan kalau kita lihat, kita ini hidup berdasarkan apa yang kita percayai. Betul ya? Kita memiliki sebuah kepercayaan, dan itu yang mendorong gitu kepada setiap hal yang kita lakukan, baik di dalam keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi pagi ini saya mau ajak kita untuk mari kita boleh belajar bersama-sama mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, khususnya dalam hal ini, mengapa sih kita mengucapkan atau memperkatakan, dan sebenarnya kata yang tepat yaitu kita menyatakan pengakuan iman kita. Kita menyatakan dengan mulut kita pengakuan iman kita, dan ini menjadi satu bagian di dalam ibadah hari Minggu kita gitu. Mari kita boleh mengerti pentingnya atau signifikansinya, dampaknya dari bahkan apa yang kita ucapkan setiap hari Minggu, yaitu pengakuan iman rasuli ini. Nah, sebelum saya masuk kepada dampak atau signifikansi arti dari pengakuan iman rasuli ini dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mau ajak kita lihat sederhana aja. Sebenarnya pengakuan iman rasuli itu apa? Tadi kita sudah mengucapkannya bersama-sama, saya percaya. Dan saya mau ajak kita untuk kita lihat lagi ya. Saya mau bacakan lagi, yaitu pengakuan iman rasuli kita yang kita tampilkan di layar setiap hari Minggu dan kita nyatakan bersama-sama. Nah, pengakuan iman rasuli itu mengatakan seperti ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nah, secara teknis pengakuan iman rasul ini bisa jadi ada kata-kata yang berbeda di dalam penulisannya, tetapi intinya pada esensinya itu sama ya, sama, memiliki arti yang sama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengakuan iman rasul ini memang tidak bisa saudara dapatkan di dalam Alkitab kita. Jadi tidak tertulis secara harafiah di Alkitab kita, dan sebenarnya tidak ada juga yang namanya bukti secara keilmuan gitu ya, bahwa ini ditulis oleh rasul-rasul. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan dikatakan ini the Apostles' Creed atau pengakuan iman rasuli, pengakuan yang ditulis seolah-olah dari rasul-rasul. Tetapi memang tidak ada bukti yang nyata bahwa ini ditulis oleh rasul. Kalau dikatakan atau diingat, disebut oleh banyak orang bahwa ini adalah the Apostles' Creed atau pengakuan iman dari rasul-rasul istilahnya, ini sebenarnya menggambarkan bahwa pada waktu itu nih esensi atau inti dari apa yang ditulis, apa yang ada di dalam pengakuan iman ini adalah satu kebenaran atau kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh rasul-rasul, di mana pengikut Kristus pada mulai zaman dahulu kala itu setuju gitu dengan apa yang tertulis di dalam pengakuan iman rasuli ini, dalam rangkuman pengakuan iman ini. Dan ini merupakan sebuah pengakuan yang menyatakan inti dari kepercayaan setiap kita orang Kristen, setiap orang percaya terhadap Tuhan, terhadap Yesus Kristus, terhadap gereja Tuhan, terhadap keselamatan, dan banyak lagi kalau dikatakan konsep teologi atau doktrin dari kebenaran firman Tuhan. Jadi secara umum saya mau katakan bahwa pengakuan iman rasuli ini adalah rangkuman dari doktrin kekristenan yang ada, yang kita ucapkan sama-sama. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa menjadi penting atau apa yang menjadi signifikansi dari pengakuan iman rasul ini? What's the significance of the Apostles' Creed? Nah, saudara kasih Tuhan, kembali kita ini percaya bahwa pengakuan iman ini penting karena sebenarnya apa yang kita percaya dan apa yang kita nyatakan, khususnya dalam pengakuan iman ini memberikan satu dampak yang nyata dan menuntun bagaimana kita hidup gitu, dan bagaimana kita mengekspresikan dari iman kita. Nah, itu yang terjadi dengan sebuah pernyataan khususnya dalam pengakuan iman rasuli. Jadi waktu kita memiliki satu pegangan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terangkum dalam pengakuan iman rasuli ini, inilah yang menjadi panduan gitu dari perjalanan kehidupan iman kekristenan kita. Kita diarahkan, kita hidup sesuai dengan apa yang kita percaya. Ini adalah sebuah doktrin utama, doktrin inti, rangkuman dari iman kepercayaan setiap orang Kristen, di mana setiap orang percaya itu boleh memiliki sebuah panduan akan satu kebenaran yang akurat ya dari prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahwa kalau dikatakan bahwa pengakuan iman ini adalah satu pengakuan yang universal yang dilakukan oleh banyak gereja, satu rangkuman dari doktrin atau rangkuman dari iman kekristenan orang percaya, ini adalah satu pesan dari Alkitab sebenarnya yang disusun dan disetujui oleh banyak orang percaya, menjadi bagian dari kehidupan orang percaya dari sejak zaman sudah lama sekali sampai hari-hari ini. Ini menjadi satu penopang yang teguh bagi kehidupan setiap orang Kristen. Kalau di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini punya satu hal yang namanya tulang punggung ya, yang dari belakang sampai ke tengah bagian kita gitu, atau yang lebih dikenal juga dengan bahasa Inggrisnya dibilang spine. Nah, spine ini satu tulang utama yang menopang sebenarnya kehidupan badan kita secara fisik. Jadi kalau tidak ada spine yang menjadi satu tulang utama, ini badan kita ini tidak akan bisa berdiri, karena
semua tulang itu ini berhubungan dengan yang spine kita, bahkan di dalamnya ada banyak saraf dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dengan pengakuan iman rasuli yang kita sampaikan atau kita nyatakan. Ini menjadi satu tonggak utama yang membuat gereja Tuhan bisa tetap teguh dan bisa tetap kuat. The core beliefs of Christian faith. Jadi kepercayaan utama dari setiap orang percaya atau kepercayaan setiap orang Kristen yang membuat gereja Tuhan untuk boleh tetap kuat dan terus berdiri sehat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, setiap orang percaya kita perlu bertumbuh dengan sehat ya. Kita perlu bertumbuh terus dengan kuat. Kita perlu terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Pengakuan iman rasuli ini bisa menolong kita untuk kita bisa mendapatkan gitu ya, to grasp, gitu. Untuk bisa mendapatkan dan untuk bisa mengerti sebenarnya dasar pengertian dari iman kepercayaan kita itu apa, dan itu yang boleh membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam iman kekristenan. Jadi kalau dikatakan ini adalah rangkuman dari pemahaman iman kekristenan, jadi lewat pengakuan iman rasuli kita bisa mengerti lebih dalam, dan ini bisa membawa kita untuk kita belajar lebih lagi, mengerti lebih lagi pokok-pokok pengertian doktrin utama pengajaran dari iman kekristenan, di mana saat itu juga kita bisa belajar bahwa kita punya satu pegangan yang teguh, yaitu Kristus yang hidup, yang kita pegang, yang kita percayai, yang menjadi dasar dari iman kekristenan kita. Nah, itu yang pertama, bahwa pengakuan iman rasuli ini adalah satu doktrin utama, satu rangkuman dari kepercayaan setiap orang percaya. Yang kedua, kenapa menjadi signifikan, kenapa menjadi penting? Karena pengakuan iman ini menggambarkan, or it represents ya, a set of uncompromisable beliefs for Christian. Nah, pengakuan iman rasuli ini merupakan satu rangkuman di mana kepercayaan yang kita tidak bisa istilahnya tidak bisa kompromi di dalamnya, bahwa ini ditulis kalimat demi kalimat, kata demi kata disusun, yang menjadi sebuah panduan buat kita, di mana apa yang kita percayai ini tertulis dalam pengakuan iman ini, dan ini satu hal yang memang buat kita secara pribadi sebagai orang percaya ini kita tidak kompromi terhadapnya. Kita sedang menyatakan itu waktu kita menyatakan pengakuan iman kekristenan kita. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kekristenan itu ada hal-hal yang saya mau katakan kita bisa adjust atau kompromi ya. Jangan salah mengerti, ini maksudnya dalam beberapa hal. Contohnya, saya kasih contoh, misalnya kita bisa pilih nih, misalnya apakah kita mau jenis tata ibadahnya seperti apa gitu, susunannya. Apakah pujian dulu, apakah penyembahan dulu. Ada gereja yang misalnya persembahannya itu di tengah-tengah ibadah, ada yang di akhir, ada yang mungkin di awal begitu. Terus kita bisa pilih misalnya kita mau pakai drum atau tidak, atau kita seperti mungkin pakai keyboard atau tidak, atau dalam kondisi-kondisi tertentu ada musik tertentu yang kita pakai, atau ada juga yang tidak kita pakai. Nah, itu bukan satu patokan yang harus ya istilahnya. Jadi kalau nggak ada drum, nggak ada keyboard, nggak ada gitar, ibadah tetap bisa berjalan gitu. Atau mungkin satu gereja memilih untuk memakai rebana misalnya, atau satu gereja memilih pakai musik yang lain. Nah, itu nggak apa-apa, dan biasanya itu berhubungan juga dengan yang namanya budaya gitu ya. Dalam hal pakaian misalnya, ada gereja misalnya yang mengharuskan untuk memakai yang namanya jas misalnya di panggung atau di pulpit, sementara yang lain mungkin lebih oke. Ada yang memperbolehkan pakai jeans, ada yang memilih untuk memakai jenis material yang lain yang bukan jeans. Nah, itu nggak apa-apa selama itu masih dalam norma-norma yang sesuai atau tidak melanggar dari prinsip kebenaran firman Tuhan gitu. Dan seringkali juga bergantung kepada yang namanya budaya tadi, atau denominasi, atau dari mana gitu ya, atau di mana gereja itu berasal. Nah, itu hal-hal yang contohnya bisa menjadi satu hal yang kita bisa toleransi gitu ya. Ada nggak ada, is okay gitu. Beda bentuknya mungkin masih oke gitu. Tetapi pengakuan iman ini
Ini adalah satu kepercayaan yang dimana kita tidak bisa kompromi di dalamnya. Kita tidak boleh ubah gitu, karena memang seperti itulah rangkuman dari kepercayaan iman kita. Nah, satu hal yang kita perlu mengerti, ada satu prinsip yang bagus yang saya belajar ya, satu quote yang katakan seperti ini. In a matter of method, you can flow with the river, with the water. But in a matter of principle, you have to stand like a rock. Jadi kalau dalam contohnya sebuah sungai, kalau tentang metode, kalau misalnya tentang mode misalnya, kita bisa mengalir nih dengan apa yang sedang ada, dengan aliran yang ada akhiran, dengan zaman yang sedang bergulir gitu. Jadi oke, seperti itu. Tetapi kalau berbicara tentang sebuah prinsip, tentang yang namanya nilai-nilai, yang khususnya doktrin atau pengajaran firman Tuhan, kita harus kuat. Kita harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu. Jadi pengakuan iman rasuli ini adalah satu hal yang kita percaya, yang tidak bisa digoncangkan, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh diubah, tidak boleh ditoleransi, yaitu firman Tuhan itu sendiri, firman Tuhan yang hidup, yang kita pegang. Ini menjadi pegangan kehidupan kita, di mana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kau alami, apapun yang kita hadapi gitu ya, apapun yang tekanan atau goncangan atau godaan yang ada, kita nih harus tidak beralih dari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak boleh kompromi. Bahkan jangan kita menukar prinsip kebenaran firman Tuhan yang terangkum dalam pengakuan iman rasuli ini dengan apapun juga. Jangan tukar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan dengan emas dan perak. Ada firman Tuhan katakan seperti itu. So stand on the truth. Kita terus berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam segala situasi. Dan pada akhirnya kembali, mengapa kita menyatakan pengakuan iman rasul kita? Karena itulah yang menjadi fondasi yang membawa kehidupan kita menjadi kuat. Kalaupun ada hal-hal tertentu, kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya lewat pernyataan kita pada hari Minggu bersama-sama, itu merupakan sebuah pernyataan kehidupan pribadi kita, dalam sikap kita, bahwa hey, mungkin ada tawaran ini, ada godaan ini, ada tantangan ini, tetapi satu firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini saya tidak bisa kompromi. Ini yang saya pegang. Nah, itulah yang kita nyatakan lewat pengakuan iman rasuli. Nah, berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa pengakuan iman rasuli ini adalah satu filter ya, satu penyaring dalam kehidupan kita. Ini yang menunjukkan bahwa mana yang Kristen, mana yang bukan Kristen gitu. Jadi mana yang benar-benar Kristen dalam arti mana yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, Kristen yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, atau Kristen yang abal-abal, kira-kira begitu ya. Kristen yang palsu, Kristen yang KW 1, KW 2, KW 3. Karena percaya nggak percaya, sekarang ini ada banyak sekali Kristen yang KW gitu, kalau saya mau pakai istilah itu ya. Kristen yang sepertinya Kristen, tapi bukan Kristen. Yesus yang sepertinya Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus gitu. Nah, kalau kita lihat, di dalam Alkitab kita itu ada banyak peringatan dari firman Tuhan tentang yang namanya nabi palsu, tentang pengajaran palsu, tentang guru-guru palsu, dan bahkan saudara tahu ada satu firman Tuhan yang menyatakan tentang hati-hati terhadap yaitu Yesus yang lain atau the other Jesus. Ini kita lihat ya di dalam ada dua ayat, atau kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini menarik nih. Alkitab mengatakan seperti itu. Sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Di dalam beberapa terjemahan itu dikatakan bahwa hati-hati bahwa ada orang-orang percaya yang pada akhirnya mereka menerima Yesus yang lain atau roh yang lain daripada yang telah diajarkan, atau sebenarnya lebih jelas lagi menerima Yesus yang lain, menerima roh yang lain
dari yang berbeda tentunya dari Yesus yang sebenarnya, dari roh yang sebenarnya, yaitu roh Tuhan, Yesus yang tertuang, yang tertulis, atau roh yang tertulis yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi ada banyak nih hari-hari ini, saudara bisa lihat ada nabi palsu, ada pengajar palsu, ada organisasi atau gereja atau institusi palsu yang mengatasnamakan Yesus tetapi sebenarnya tidak membawa kepada Yesus, tidak membawa kepada yang namanya keselamatan. Nah, itu kita perlu hati-hati tuh. Kemudian kalau begitu, bagaimana kita menjaga diri kita nih, menjaga iman kita untuk bisa tetap kuat di dalam Tuhan, menjaga diri kita dari nabi palsu, dari pengajar palsu, dan guru-guru palsu itu sendiri, dari Yesus yang lain itu sendiri. Nah, untuk itu kita bisa kembali sebenarnya sederhana kepada rangkuman dari iman kepercayaan kita yang tertulis di dalam yang namanya pengakuan iman rasuli, yang sudah menjadi sebagai filter sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang datang misalnya mengajarkan tentang Tuhan, memberikan pengertian tentang Tuhan, saya nggak usah sebutin lah, ada banyak pengajar mungkin yang suka ketok-ketok di pintu rumah Anda gitu ya, atau banyak sekali buku-buku dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat apakah Yesusnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu. Apakah roh yang diajarkan, pemahaman, pengajaran yang diajarkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa cek sederhana. Kalau mereka mengajarkan Yesus, kita bisa kembali kepada prinsip dari pengakuan iman rasul yang kita nyatakan bahwa Yesus yang saya percaya adalah Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Kemudian yang Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kemudian Yesus yang disalibkan, kemudian dia mati, kemudian Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang bangkit kembali, kemudian Yesus yang naik ke sorga, dan Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gitu. Karena ada banyak agama lain, ada kepercayaan lain yang mereka mengajarkan tentang Yesus, tetapi Yesusnya mungkin bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi. Gitu. Yesus yang tidak dibangkitkan, atau Yesus yang ya sekedar dia mati dan selesai gitu. Tapi itulah Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang kita nyatakan di dalam pengakuan iman rasuli kita. Jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, waktu kita mengucapkan, menyatakan pengakuan iman rasuli dalam setiap ibadah hari Minggu kita nih menyatakan bersama-sama. Kita pada saat itu kita sedang menaruh diri kita di dalam satu sauh yang teguh gitu ya, anchor. Kita sedang menaruh diri kita dalam sebuah fondasi yang kuat, yang tidak bisa dipindahkan oleh situasi apapun juga, yang tidak bisa digoda oleh apapun juga, yang tidak bisa diubahkan atau digoncangkan karena angin dan lain sebagainya, dan tidak bisa digoda atau dibawa, dialihkan untuk keluar oleh nabi-nabi palsu, oleh pengajar palsu, oleh ajaran-ajaran yang palsu itu. Pengakuan iman rasuli itu menjadi satu dasar yang kuat, menjadi filter di dalam kehidupan kita, saringan dalam pengajaran-pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau ada banyak pengajaran yang palsu, dan sekarang hati-hati, kita bisa lihat iblis again, bahwa iblis itu tidak bekerja secara hitam putih. Seringkali iblis bekerja sedikit demi sedikit mengalihkan perhatian kita, mengalihkan pemahaman kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, pada ujungnya kita bisa semakin jauh dari Tuhan. Nah, filternya apa? Untuk saringannya apa? Kembali, apa yang kita nyatakan, pengakuan iman rasuli, itu menjadi satu filter, saringan dari setiap pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu, yang nabi-nabi palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita perlu mengingatkan diri kita. Kita menjaga diri kita bahwa aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, itulah yang menjadi filter. Bapa yang seperti apa? Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yesus yang seperti apa? Kemudian Roh Kudus yang seperti apa? Nah, itulah yang kita nyatakan setiap minggu. Nah, berikutnya, pengakuan iman rasuli itu juga merupakan satu titik utama ya, pegangan kita di dalam kita menginjili orang, dalam evangelism, our evangelism, dan juga dalam kita mempertahankan iman kita. Jadi kita punya pesan nih dalam kehidupan kita ya, sebagai orang percaya.
Kan kita ditugaskan oleh Tuhan, kita memiliki amanat agung dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan Injil Tuhan. Nah, dalam pernyataan kita, dalam kesaksian kita, itu seringkali ada tantangan iman, di mana orang kah atau mungkin situasi itu mencoba untuk menggoyahkan atau meruntuhkan pemahaman iman kita. Tetapi pengakuan iman rasuli ini adalah jawaban dari kita yang kita miliki juga untuk kita bisa menginjili orang dan juga mempertahankan iman kita terhadap mungkin ada orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan iman kita. Kita berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan yang terangkum dalam pengakuan iman rasuli. Kalau saudara lihat di dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted by God's holy people. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang di atas kita yang mengajarkan kita, terlebih yang kita pelajari dari firman Tuhan tentunya, ada nabi-nabi Tuhan, ada orang-orang kudus Tuhan, dan Yesus sendiri tentunya mengajarkan kita prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian kita ini harus mempertahankan iman kita. Kita harus berjuang mempertahankan kebenaran firman Tuhan, apa yang kita percaya. Gitu. Nah, jadi ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita setiap orang percaya, mengingatkan kita sebagai umat Tuhan, setiap orang Kristen akan esensi dari iman kita, sehingga pada akhirnya kita bisa terus berjuang mempertahankan iman. Gitu. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, bahwa kita ini tanpa sadar, kita ini sedang terus berusaha untuk berjuang, bahwa kita ini ada dalam namanya peperangan rohani. Kembali saya sampaikan bahwa kita ada dalam peperangan rohani, dan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa di udara yang bekerja melalui banyak hal. Nah, pengakuan iman ini yang menjadi dasar kita. Jadi kalau orang katakan, apakah kamu Kristen? Ya, kamu Kristen. Kenapa kamu Kristen? Apa yang kamu percaya? Nah, ini bisa menjadi jawaban kita. Sebenarnya sederhana. Akar dari kepercayaan saya itu ada di dalam firman Tuhan ini. Bahwa aku percaya kepada Bapa, pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa. Kemudian Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal. Kemudian kita percaya kepada Roh Kudus yang menjadi penolong dan penuntun di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi sebenarnya satu panduan juga buat setiap orang percaya. Di dalam kita menyatakan firman Tuhan, di dalam kita menyaksikan Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi pesan kita, dan ini yang menjadi pegangan dari setiap langkah iman yang kita jalani, yang menjadi rangkuman dari setiap doktrin-doktrin utama tentang iman yang kita pegang dalam kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kalau dikatakan apa yang membedakan kita orang percaya atau kita secara pribadi nih, misalnya dengan gereja lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa lihat sederhana sebenarnya dari apa yang kita percaya. Karena apa yang kita percaya itu memperlihatkan siapa kita. Dan terlebih lagi dalam detailnya pengakuan iman rasuli ini, apa yang kamu percaya? Kamu percaya pada Yesus yang seperti apa? Nah, inilah yang membedakan kita orang Kristen yang berpatokan, berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan dengan mungkin agama-agama lain, Kristen lain yang percaya akan Yesus yang lain itu tadi. Gitu. Fokusnya kemana? Kembali lagi, rangkumannya ada di mana? Yaitu dalam pengakuan iman rasuli. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bahwa pengakuan iman rasuli itu juga sebenarnya menyatukan kita sebagai tubuh Kristus dalam konteks gereja Tuhan secara universal. Jadi ada banyak gereja nih ya. Saya kasih contoh sederhana. Saya ingat satu cerita kesaksian ketika di awal sekali kita mau Rochester City Blessing, perlu tempat, dan kemudian
Kita lihat, oh ada Grace Community Church nih di tempat ini. Dan kemudian kalau tidak salah Pastor Z tanya, untuk bisa nggak kita pakai? Nah, yang gereja ini, Grace Community Church itu tanya cuma sederhana, kamu percayanya seperti apa? Gitu. Percaya kepada Yesus? Iya. Percaya kepada baptisan? Iya. Kepada firman Tuhan? Iya. Ya oke. Gitu. Jadi nggak banyak pertanyaan yang lain-lain nih. Nggak tanya denominasinya spesifik seperti apa, gayanya, metodenya seperti apa. Yang penting percayaannya seperti apa. Nah, kita katakan bahwa ya inilah yang kita percaya, yang terangkum dalam pengakuan iman rasuli. Akhirnya mereka mengizinkan kita untuk pakai gereja ini atau gedung ini yang menjadi titik awal dari perjalanan Rochester City Blessing. Dan kemudian juga waktu kita mau mengizinkan orang atau gereja lain, ya puji Tuhan, Tuhan boleh berikan tempat ini buat kita mengucap syukur. Dan kemudian kan ada yang mau pakai nih, pertanyaan yang sama. Oke, yang penting kita tanya, apa yang kamu percaya? Yesusnya seperti apa? Gitu. Jadi dengan pemahaman yang sama, dengan iman yang sama, kita tahu bahwa kita percaya kepada Yesus yang sama, kita punya satu panduan yaitu firman Tuhan yang sama, Alkitab yang sama. Well, silahkan. Mari kita bertumbuh bersama-sama, puji Tuhan, dengan senang hati kalau kita bisa menjadi berkat. Jadi pengakuan iman rasul ini juga yang menyatukan sebenarnya gereja Tuhan secara umum. Bukan hanya di sini, tapi secara umum di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian saya mau ajak kita masuk nih ke dalam pengakuan imannya sendiri. Apa yang kita percaya? Kan kita mulai pengakuan iman rasul ini dengan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, aku percaya, itu penting tuh. Itu satu confession, pernyataan. Kenapa? Karena sudah lihat, setiap orang itu percaya kepada sesuatu. Setiap orang percaya mungkin bukan kepada Tuhan, tapi setiap orang percaya kepada sesuatu. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang percaya bahwa tidak ada Tuhan, ada yang percaya kepada pohon misalnya, ada yang percaya kepada batu gitu ya, dan pada banyak hal yang lainnya. Beberapa agama atau banyak agama di muka bumi ini, kita punya pendekatan yang beda-beda. Masing-masing agama itu punya pendekatan yang berbeda untuk mendekat kepada Tuhan gitu, untuk bisa mengalami Tuhan. Ada yang lewat meditasi, ada yang lewat berbuat baik dan lain sebagainya gitu. Kalau orang ateis, mereka atheist gitu ya, mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Atau ada yang namanya agnostik, mereka ya bahkan mereka tidak jelas gitu, unknown, neither believes or disbelieves in God or religious doctrine begitu. Tetapi apa yang membedakan antara kita sebagai orang Kristen dengan agama yang lain, dengan pemahaman yang lain? Apa yang kita percaya? Nah, kembali, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus yang dijabarkan dalam pengakuan iman rasuli. Jadi 3 hal sebenarnya yang menjadi doktrin dasar dari kepercayaan iman kita, yaitu pertama, kita percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Kita percaya ada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, creator, the creator of all, yang menciptakan semua. Nah, ingat, di awal tahun kita belajar nih, in the beginning, tentang Elohim, tentang Bapa di sorga. Nah, itu Bapa yang kita percaya. Saya singkat aja ya. Kemudian kita percaya kepada Yesus Kristus, begitu. Saudara lihat kembali bahwa ada yang percaya bahwa Yesus Kristus itu hanya sebagai nabi, murni sebagai manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Dan ketika dia mati di bumi, oh ya dia selesai. Berarti pekerjaannya selesai. Sebagai manusia dia selesai. Dia bukan Tuhan. Tidak ada dibangkitkan, karena dibangkitkan itu adalah satu kuasa yang luar biasa ya. Apalagi Tuhan yang sebagai manusia naik ke sorga. Tetapi itulah Yesus yang kita percayai. Kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada anaknya itu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kemudian kita percaya kepada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kita. Selama kita berada di muka bumi ini, kita tidak sendiri, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi kita disertai oleh satu pribadi yang namanya Roh Kudus yang mendampingi kita, menolong kita, menyertai kita sampai pada akhirnya. Nah, itu yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kita. Atau yang kita lebih kenal dengan yang namanya Trinitas.
atau Trinity ya, Triunity. Jadi Trinitas itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu kan kalau sudah lihat itu sebenarnya yang terangkum dalam pengakuan iman rasul yang kita nyatakan bersama-sama. Jadi kita ini percaya nih bahwa ada tiga three in one yang dinyatakan, ada three distinct persons, tiga pribadi yang berbeda, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dengan tugasnya masing-masing, dengan keberadaannya masing-masing, yang pada esensinya ini adalah satu Tuhan yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan yang kita percaya, yang kita pegang dalam hidup kita. So, kita percaya ketika kita bicara dengan Tuhan, saya mau ingatkan bahwa kita ini tidak mendefinisikan Tuhan, tapi kita percaya kepada Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, gitu ya. Kita percaya kepada Tuhan yang membuka dirinya, menyatakan dirinya, reveal himself through his words and then through so many people. Tuhan yang menyatakan dirinya lewat firman Tuhan, dan Tuhan yang menyatakan dirinya yang juga ditulis, dinyatakan, disaksikan oleh banyak orang yang menjadi saksi-saksi dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca setiap hari bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah yang kita percaya. Kebenaran firman Tuhan yang kita nyatakan, kita confess setiap minggu dengan satu kebenaran yang solid, satu esensi yang luar biasa, satu nilai-nilai, satu fondasi yang kuat, satu doktrin utama dalam iman kepercayaan kita. Nah, saya mau masuk kemudian kepada kenapa sih kita menyatakannya bersama-sama? Kenapa perlu itu? Bisa nggak sih Pastor kalau tanya, saya di kamar aja sendirian misalnya, saya menyatakannya secara pribadi gitu, sendirian di kamar. Nah, kita perlu mengerti nih dalam hal ini. Jadi kita tidak hanya sekedar melakukan rutinitas, tetapi kita melakukannya dengan pengertian yang pada akhirnya bisa membawa kita untuk mengalami kuasa dari kebenaran firman Tuhan. So let me talk about the power of confession. Ada kuasa di dalam yang namanya pengakuan. Ada kuasa di dalam pengakuan. Nah, kita lihat dua ayat ya. Yang pertama dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Dalam NIV version dibilang begini, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Dan ini Yakobus ini sebenarnya lagi ngingetin kita nih bahwa pengakuan yang dilakukan sama-sama, kan di situ dikatakan saling mengaku, berarti ada keterlibatan minimal 2 orang di situ ya, saling mengaku, bukan sendiri-sendiri. Saling mengaku bahwa ketika kita saling mengaku, saling confess gitu, saling menyatakan. Jadi ada pernyataan yang dikeluarkan di hadapan orang lain. Nah, ini memiliki kuasa. Dalam hal ini, dalam hal kita mengakui dosa, itu ternyata membawa kesembuhan. Pengakuan membawa kesembuhan. So, satu prinsip yang sederhana, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan kalau engkau memiliki beban dalam kehidupanmu, engkau pahit dengan orang lain misalnya, atau engkau bersalah dengan orang lain, dan selama ini engkau seperti tersandra gitu ya, nggak bisa tidur, sampai ganggu pikiran, bahkan darah tinggi naik misalnya. Nah, obatnya sederhana, mengaku, sampaikan, nyatakan di depan orangnya, ajak ngobrol. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan saling mengaku dosa, bukan simpen dengan hati loh. Bukan hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mengaku saya bersalah. Kalau engkau punya kesempatan, datangi, kasih tahu orangnya, ayo ajak ngobrol. Saya mau mengaku, saya salah sama kamu, maafkan saya. Wah, disitulah terjadi yang namanya pemulihan. Ada kuasa Tuhan terjadi. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita bisa disembuhkan, kita bisa dilepaskan dari setiap beban yang ada. Itu kuasanya sangat besar, tapi dimulai dengan apa? Yaitu dengan yang namanya saling mengaku. So, there is a power in confession. Jadi kita bisa belajar bahwa dalam menyatakan, dalam memperkatakan, itu ada kuasa. Begitu. Dan dalam kita memperkatakan pengakuan apa yang kita percaya dalam hati kita,
disitulah ada kuasa Tuhan bekerja. Nah, kita lihat sedikit lagi ya, bahwa prinsip dalam yang namanya pengakuan, bahwa saudara belajar dari ayat ini dalam Yakobus 5 ayat 16 ini, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita bisa sembuh. Bahwa yang pertama, confession itu should be addressed specifically. Jadi kalau kita menyatakan sesuatu, kita menyatakan dengan jelas, dengan detail, dan dalam hal tadi kita mengaku kepada orang yang dimana kita bersalah atau merasa bersalah kepadanya. Jadi kita mengaku secara jelas tuh. Maka dari itu dalam pengakuan iman kita, kita mengaku secara jelas. Yesus yang mana? Roh Kudus yang seperti apa? Bapa yang seperti apa yang kita percaya? Nah kemudian prinsip dari menyatakan dari principle of confession, confession cannot be done in private. Menyatakan itu nggak bisa dilakukan secara sendiri atau dalam kita di kamar kita sendiri. Harus one another, harus kepada orang lain, harus kepada di depan orang gitu, in public gitu. Nah ini yang menjadi berkuasa. Dan kemudian bahwa pernyataan itu, saudara lihat, itu yang menjadi kunci untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Engkau mengaku, saling mengaku dosamu, engkau akan sembuh. Kalau tidak mengaku, kita akan terus menerima atau menjadi siksaan dari algojo-algojo, yaitu iblis yang menyiksa diri kita. Bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana kita bisa sembuh, mengalami kuasa Tuhan secara ilahi gitu ya. Karena seringkali, ada banyak cerita, ada banyak kesaksian, saudara, ketika engkau mengalami bahkan sakit dalam tubuh, sangat mungkin bisa jadi ada satu hal yang engkau simpan dalam hatimu. Bagaimana engkau bisa mengalami kesembuhan Tuhan? Yaitu ketika engkau mulai dengan yang namanya confession. Mengaku, bereskan apa yang salah yang ada dalam hati. Saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja, mujizat bekerja, kesembuhan boleh terjadi di dalam dirimu. Bukan hanya secara fisik, tapi juga di dalam rohmu. Oke. So, itu adalah prinsipal dari yang namanya confession. Nah kemudian, what is the power of confession? Kita bisa lihat bahwa confession frees you. Confession itu membebaskan kita. Kemudian confession itu menyembuhkan kita. Confession juga itu adalah kunci dari kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Jadi pengakuan itu membebaskan kita, pengakuan menyembuhkan kita, pengakuan itu membawa kita untuk masuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan yang tersedia buat kita. Oke, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita lihat satu ayat, Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini ayat yang kedua ya. Kalau tadi kita belajar dari Yakobus 5 ayat 16, sekarang kita belajar dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini ada dua hal nih. Pertama, percaya dengan hati, kemudian mengaku dengan mulut. Percaya dengan hati, kita dibenarkan. For with the heart, one believes and is justified. Dibenarkan. Tetapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. With the mouth one confess and is saved. Wah, saudara kasih Tuhan, ternyata satu hal sederhana. Confession itu, pengakuan atau pernyataan itu sebenarnya artinya apa? Ini adalah bahwa kita nih menyatakan bahwa kita setuju dengan sesuatu hal. Kita setuju dengan suatu hal. Jadi waktu kita menyatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Itu kita sedang menyatakan kita setuju, kita mengatakan bahwa ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupanku. Kita setuju, kita sepakat bahwa apa yang Tuhan katakan dan apa yang firman Tuhan katakan tentang Yesus itu sendiri. Kita percaya apa yang di dalam firman Tuhan katakan tentang Yesus, dan kita percaya apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Itu berarti kita sedang sepakat, kita setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu berkuasa, Yesus itu menolong, dan keselamatan itu hanya datang dari satu pribadi, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Gitu.
Nah, banyak orang mereka bisa memiliki sebuah pemahaman tentang Yesus. Saudara bisa lihat ada banyak profesor, mungkin orang-orang pintar yang mempelajari tentang kekristenan dan tentang Yesus. Jangan salah, iblis juga tahu ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tidak pernah mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak pernah mau setuju bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia sendiri bukan Tuhan. Iblis berusaha untuk menjadi Tuhan, berusaha untuk mengatasi Tuhan. Tetapi iblis tidak mau melakukan itu gitu. Jadi dalam prinsip ini, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi waktu kita percaya itu tidak cukup. Percaya itu harus diteruskan atau dilanjutkan dengan yang namanya pernyataan, pengakuan yang dilakukan oleh mulut kita, yang kita perkatakan lewat mulut kita. So the belief is not enough without accompanying action, which is confess with your mouth. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita confess, waktu kita menyatakan pengakuan iman rasuli, kita ini sedang menyatakan iman kita di hadapan Tuhan yang pertama, yang kedua di hadapan musuh kita, di hadapan iblis, yang ketiga kita sedang menyatakan pengakuan iman kita di hadapan orang banyak. Nah, so as we confess our faith, the Apostles' Creed, ya, we are actually declaring our faith before God and before our enemy, before the devil, and before other people. Jadi saudara kasih Tuhan, ini luar biasa nih. Kita menyatakan pengakuan iman kita waktu kita ngomong nih, kita sedang mengakui Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku menyatakan Tuhan. Aku menyatakan Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidupku. Itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita menyatakan kepada iblis. Maksudnya apa? Bahwa kita menyatakan, kita bilang begini. Hei iblis, kamu lihat. Ini bahwa sekarang aku mengakui Tuhan. Aku miliknya Tuhan. Aku bukan milikmu. Bahwa kuasamu itu sudah dipatahkan. Kuasa dosa sudah dipatahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan sekarang aku bukan milikmu, aku adalah milik Tuhan. Dan kuasamu tidak bekerja dalam kehidupanku karena ada Tuhan di dalam kehidupanku. Nah, kita nyatakan kan gitu ya. Kalau ada negara perang atau dan lain sebagainya terhadap musuh, mereka menyatakan sesuatu nih. Oh, kita berdiri, kita punya ini, kita akan melakukan ini. Nah, itu yang kita katakan terhadap iblis yang menjadi musuh kita. Bahwa ingat, bahwa apa yang aku hidupi sekarang itu adalah Kristus yang menjadi bagian dalam hidupku. Engkau tidak punya kuasa. Kalaupun misalnya iblis kerjanya kan hanya bisa mengingatkan masa lalu kita ya. Well, kalau iblis mengingatkan masa lalu kita bisa ingatkan iblis akan masa depan dia. Karena kita sudah jelas bahwa iblis, bahwa masa depanku itu ada di dalam Tuhan. Dan masa depanku adalah gilang gemilang dalam kuasa Tuhan. Dan keselamatan kekal itu menjadi bagian di dalam hidupku. Pernyataan tuh. Pernyataan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, pernyataan kepada iblis, dan kemudian pernyataan di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan gereja Tuhan, di hadapan tubuh Kristus. Maksudnya apa? Sama seperti ketika kita misalnya dalam sebuah pernikahan, kita menyatakan janji pernikahan kita itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat Tuhan sebagai saksi bahwa inilah komitmen yang aku buat terhadap satu orang yang kita kasihi. Dan aku akan setia gitu. Dan dalam saat-saat tertentu, maka jemaat Tuhan itu mereka yang bisa menopang kita, yang mendukung kita akan komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap mereka. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita menyatakan pengakuan iman kita, ini satu pernyataan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar perkataan gitu. Maka dari itu saya sampaikan kepada yang worship leaders ya, karena biasa mereka yang memimpin pengakuan iman rasuli, kita bukan hanya membaca pengakuan iman, tapi kita menyatakan iman. Kita mengucapkan apa yang kita percaya. Kita perkatakan lewat perkataan kita di hadapan Tuhan, kepada iblis, dan di hadapan setiap umat Tuhan atau tubuh Kristus. So, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa pengakuan iman rasuli itu bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan biasa-biasa saja ya, sebagai bagian dari tata ibadah, tetapi pengakuan iman yang sebenarnya kita ucapkan sebagai ekspresi dari apa yang kita percaya, yang kita ucapkan, kita nyatakan, kita perkatakan dengan iman di hadapan Tuhan,
di hadapan iblis dan kita nyatakan di hadapan saudara seiman bahwa inilah yang aku percaya. I believe. Gitu. Karena apa yang kita percaya itu penting. So, saya berdoa berikutnya saudara boleh mengucapkan pengakuan iman dari dirimu secara pribadi. Mari nyatakan dengan penuh pengertian. Nyatakan dengan hati yang teguh. Nyatakan dengan suara yang tegas. Mungkin gak keras, tapi tegas. Aku percaya. Dan nyatakan supaya bisa didengar orang lain. Seiring dengan Anda menyatakan imanmu, engkau menyatakan imanmu, saya berdoa, saya percaya engkau boleh mengalami kuasa dari Tuhan kita yang hidup. Seperti apa yang tertulis dalam satu ayat terakhir dalam kitab Hebrews, ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, Ibrani 10 ayat 23, kita lihat firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pada akhirnya waktu kita menyatakan, kita boleh terus berpegang teguh kepada iman pengharapan kita. Sebab ia, firman Tuhan katakan, yang menjanjikannya setia. Dan kita berpegang kepada kesetiaan Tuhan yang kita miliki. So, Bapak Ibu Saudara Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita boleh nyatakan iman kita boleh declare, kita secara terbuka nyatakan, ini diri kita, ini yang kita percaya, ini yang menjadi bagian dari iman kita. Dan saya percaya kuasa dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Dan biar Tuhan boleh pakai engkau boleh menjadi duta besar Kristus. Engkau boleh menyatakan imanmu kepada banyak orang. Lewat ibadahmu, lewat pekerjaanmu, lewat kehidupanmu dengan banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar jemaat Tuhan boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana mereka boleh semakin teguh setiap saat, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam fondasi keimanan kami, bahwa kami berpegang teguh, kami percaya terhadap Bapa di sorga yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kami percaya kepada Yesus Kristus yang lahir, mati, dan bangkit, naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya. Yesus yang menjadi penjamin akan keselamatan kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Dan kami percaya akan Roh Kudus, mengucap syukur buat Roh Kudus yang mendampingi kehidupan setiap kami. Berdoa terus jemaat Tuhan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat terus Tuhan, dan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada serangan iblis, tidak ada pengajaran palsu, tidak ada apapun yang iblis coba buat yang dapat menggoyahkan iman kami. Sehingga dari semuanya ini, kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh menyatakan Kristus lewat perkataan kami dan lewat perbuatan kami. Mau berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.